Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amanullah dengan NIM 23010200002. Di sini saya ingin mempresentasikan materi statistika dan probabilitas. Pendahuluan, statistika, ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Statistika membantu kita memahami data dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Kemudian ada statistik, merupakan data yang diolah seperti rata-rata, persentase, atau grafik yang menjadi produk dari penerapan statistik. Berikut adalah materi-materi yang akan saya jelaskan. Oke, masuk yang pertama, yaitu konsep dasar peluang. Di sini terdapat 4 elemen utama dalam konsep dasar peluang. Yang pertama, ruang sampel, yaitu himpunan semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Contoh, dalam pelemparan sebuah koin, ruang sampel S sama dengan A dan T, di mana A adalah kepala dan T adalah ekor. Kemudian yang kedua, peristiwa, yaitu bagian dari ruang sampel, yaitu kumpulan hasil tertentu yang ingin kita analisis peluangnya. Contoh, dalam pelemparan sebuah dadu, peristiwa mendapatkan angka genap dengan EE sama dengan 246. Kemudian yang ketiga ada peluang atau probability, yaitu ukuran numerik dari kemungkinan terjadi suatu peristiwa, dihitung dengan rumus dasar PEE sama dengan jumlah hasil dalam peristiwa E dibagi jumlah total hasil dalam ruang sampel S, di mana PEE adalah peluang hasil peristiwa E dengan syarat PE lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jika PE sama dengan 0, peristiwa tidak mungkin terjadi. Jika PE sama dengan 1, maka peristiwa E pasti terjadi. Yang keempat, jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa saling lepas. Dua peristiwa dikatakan saling lepas jika tidak ada hasil yang sama di antara keduanya. Contoh, dalam pelemparan dadu, peristiwa A sama dengan 123, B sama dengan 456 adalah saling lepas. Peristiwa independen. Dua peristiwa dikatakan independen jika kejadian salah satu tidak mempengaruhi peluang kejadian yang lain. Contoh, pelemparan koin pertama tidak mempengaruhi hasil pelemparan koin kedua. Kemudian masuk ke kombinasi, yaitu proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan dengan rumus C NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Kemudian ada permutasi, adalah seluruh himpunan di urutan tertentu. Urutan elemen diperhatikan. Rumus WNR sama dengan N faktorial dibagi buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Kemudian masuk ke peluang teoritis, yaitu perbandingan antara frekuensi kejadian yang telah terjadi dengan banyaknya percobaan yang sudah dilakukan. Dengan rumus PE sama dengan jumlah hasil yang mendukung E dibagi jumlah total hasil dalam ruang sampel. Kemudian peluang empiris, perbandingan antara frekuensi kejadian yang telah terjadi dengan banyaknya percobaan yang sudah dilakukan dengan rumus PE sama dengan frekuensi peristiwa E dibagi total frekuensi percobaan. Kemudian peluang komplemen. Komplemen A adalah peluang semua kejadian yang bukan A dengan rumus PA ditambah P komplemen A sama dengan 1. Dan PA sama dengan 1 kurang P komplemen. P komplemen sama dengan 1 dikurang PA. Lanjut. Kemudian ada materi kejadian menjemuk saling lepas dan saling bebas. Kejadian menjemuk saling lepas atau ketika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi bersamaan. Rumusnya yaitu P buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan P A ditambah PB. Kemudian kejadian menjemuk tidak saling lepas. Kejadian A dan B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Dengan rumus P buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan N AA irisan B dibagi NS. Kemudian PE sama dengan A irisan B tutup kurung sama dengan PA ditambah PB dikurang P A irisan B. Selanjutnya ada kejadian menjemuk saling bebas dan ketika kejadian A tidak berpengaruh pada kegiatan B, begitu sebaliknya. Dengan rumus P buka kurung A irisan B tutup kurung P A dikali PB. Kemudian kejadian menjemuk tidak saling bebas. Ketika kejadian A dapat mempengaruhi
peluang terjadinya kejadian B atau saat kejadian tidak dikembalikan. Dengan rumus P buka kurung A irisan B tutup kurung sama dengan PA dikali P B dibagi A. Berikutnya variabel acak. Variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit dapat dihitung, sedangkan kontinu tidak dapat dihitung. Ciri-ciri variabel acak diskrit merupakan bilangan bulat, kemudian nilai tetap, kemudian berbentuk grafis. Dan ciri-ciri variabel acak kontinu merupakan bilangan pecah atau desimal, dan nilai tidak tetap dan lebih luas, dan berbentuk histogram. Kemudian ada peluang distribusi kumulatif. Dengan rumus fx sama dengan p, x kurang dari sama dengan x. Dan fc sama dengan p, x kurang dari sama dengan c. Rumus tersebut adalah rumus penerapan dengan contoh. Terdapat 5x, f1 hingga f5 dengan nilai 3/8, 2/8, 6/8, 4/8, 7/8. Contoh soalnya yaitu syaratnya adalah p x kurang dari sama dengan 4. Sehingga kita masukkan nilai f1 hingga f4. Kemudian kita jumlahkan yang akan mendapatkan hasil 15/8. Kemudian ada peluang distribusi binomial, yaitu dua kejadian sukses atau gagal dengan rumus fx sama dengan ncx dikali px dikali qn kurang x. Segitu saja penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.